Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Nova dan hari ini kita akan merangkum subtema 1, tema 1 yang telah kita pelajari mengenai tumbuhan dan manfaatnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian termasuk anak-anak yang suka sayur dan buah atau nggak suka ya? Kayaknya kalau misalnya kalian itu nggak suka makan buah sayang sekali ya, karena buah dan sayur sangat berguna, bermanfaat untuk tubuh kamu. Banyak mengandung vitamin dan memberikan energi bagi kamu untuk beraktivitas sehingga lebih sehat. Tapi jangan lupa, makan sehat tidak cukup. Kalian juga harus berolahraga sehingga aktivitas kamu menjadi lebih menyenangkan. Setelah kalian tahu ya, kalau tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Apa sih perbedaan antara generatif dan vegetatif? Kalian masih ingat nggak? Generatif, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan pembuahan adalah dua hal yang berbeda. Penyerbukan itu adalah awal perkembangbiakan generatif, yaitu ketika si serbuk sari melekat jatuh ke kepala putik. Itu terjadi penyerbukan. Nah, selanjutnya serbuk sari yang menempel ke kepala putik akan masuk ke dalam bakal biji sehingga akan menghasilkan bibit baru, calon tanaman baru yang bisa menjadi tumbuhan baru yang bisa ditanam. Nah, bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kenapa? Karena pada bunga terdapat benang sari dan putik yang merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Benang sari alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Sehingga bunga menjadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sementara apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, tanpa penyerbukan dan pembuahan. Dari mana tumbuhan itu berasal berarti? Yaitu makhluk hidup baru akan tumbuh dari induknya. Bisa melalui yang pertama dengan tunas. Misalnya pada buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat kamu lihat ya pada gambar. Dipotong tuh bagian atas pohonnya, daunnya, lalu bisa direndam dengan air hingga keluar akar. Apabila keluar akar, kamu bisa tanam di tanah sehingga menghasilkan pohon nanas yang baru. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Selanjutnya ada juga bawang merah. Bawang merah dan teman-temannya, bawang putih, bawang bombay memiliki bentuk lapis-lapis yang di tengahnya nantinya akan tumbuh tunas yang disebut dengan umbi lapis. Umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan nanti akan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya ada juga tunas pohon pisang. Kamu sering ya lihat pohon pisang, di sekolah kita pun banyak pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang, anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nanti ketika pohon induknya sudah mengeluarkan buah dan mati, maka si tunas-tunas anak pisang ini yang akan menjadi tumbuhan baru berikutnya. Dan masih banyak lagi ya cara berkembang biak vegetatif yang lainnya, baik secara alami maupun buatan. Kalian kemarin sudah pelajari di blog Ibu, dan yang belum baca, kalian bisa baca, sudah Ibu sisipkan di link deskripsi. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi sangat subur. Indonesia memiliki dataran tinggi, perairan, dan dataran rendah. Bedanya apa? Dataran tinggi itu dibedakan karena ketinggian daratannya lebih dari 200 meter. 200 meter itu diukur dari mana? Dari 0 meter. 0 meternya itu ada di permukaan laut. Maka sering disebut misalnya ketinggian gunungnya misalnya 2000 mdpl. MDPL itu meter di atas permukaan laut. Jadi 0 meter itu berada di permukaan laut. Nah, yang
kedalamannya kurang dari 0 meter, maka disebut dengan wilayah perairan. Sementara yang daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter disebut dengan dataran rendah. Setiap wilayah-wilayah ini memiliki ciri khas tanaman masing-masing. Kita lihat. Di dataran rendah, biasanya kalian bisa menjumpai tanaman-tanaman seperti padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai juga termasuk dataran rendah. Tumbuhan yang biasanya hidup di daerah pantai, misalnya kelapa, bakau, dan ganggang. Sementara perairan yang tadi kalian sudah tahu yang kedalamannya kurang dari 0 meter atau di bawah permukaan laut, maka terdiri atas laut, selat, teluk, sungai, dan danau. Apa sih bedanya? Laut itu adalah kumpulan air yang dalam jumlah dan massa yang banyak, yang di Indonesia banyak sekali ya laut-laut dan dibatasi oleh bibir pantai. Lalu kalau selat itu adalah perairan yang berada di antara 2 pulau atau lebih. Sementara teluk adalah daratan yang menjorok ke dalam atau perairan yang menjorok ke daratan. Sementara sungai adalah perairan kecil yang ada di daratan, biasanya memanjang ya. Dan danau biasanya juga berupa kolam besar yang timbul secara alami. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan itu misalnya bakau, lamun, dan terumbu karang. Untuk apa terumbu karang di dalam laut? Untuk membantu hewan menghadapi perubahan lingkungan. Bisa untuk hewan berkembang biak, bersembunyi, dan habitatnya. Sementara dataran tinggi, biasanya ada di Indonesia itu banyak sekali ya. Misalnya dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas, dan dataran tinggi Bone. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sudah sepatutnya kita mencukuri semua tumbuhan yang ada di muka bumi. Dan cara bersyukur itu adalah salah satu pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama. Bagaimana cara kita bersyukur dengan segala manfaat tumbuhan, apa saja manfaatnya? Banyak sekali ya. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Kita bayangkan kalau nggak ada oksigen ya, kalian bisa lihat orang banyak mengantri oksigen di mana-mana pada saat seperti ini. Nah, sedangkan Tuhan sudah memberikan oksigen yang sangat banyak untuk kalian yang sehat tanpa ada sakit segala macam. Nah, tumbuhanlah penghasil oksigen. Untuk itu, tanamlah tumbuhan supaya oksigen sekitar kamu semakin banyak, semakin segar. Selain itu, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida dari udara yang dibutuhkannya ketika proses fotosintesis. Lalu tumbuhan juga menjadi bahan makanan. Pas setiap hari kamu makan tumbuhan ya, minimal kamu makan nasi. Lalu tempat berteduh dari teriknya matahari, terutama untuk pohon-pohonnya rindang. Tumbuhan juga menghasilkan batang kayu, yang nantinya kayu ini bisa diolah sebagai bahan bangunan atau patung. Selanjutnya, tumbuhan juga bisa menjadi tanaman hias. Siapa di sini yang punya tanaman hias di rumahnya? Lalu, tumbuhan juga menjadi obat herbal, obat yang bisa memberikan kesehatan dan menyembuhkan penyakit kamu dengan komposisi yang harus diperhatikan ya, jangan asal-asalan. Lalu, tumbuhan juga menjadi tempat tinggal beberapa makhluk hidup. Dan tumbuhan juga akarnya akan mengikat tanah. Untuk apa? Untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Dan tumbuhan juga bisa mengurangi polusi udara. Dan masih banyak yang lainnya manfaat tumbuhan yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu di sini. Untuk itu, marilah kamu bersama-sama teman kamu, bersama-sama keluargamu untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Kebersamaan untuk menjaga lingkungan merupakan penerapan Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Lalu bagaimana cara kamu bersyukur untuk tanaman yang ada di sekitar kamu dengan segala manfaatnya? Yang pertama dengan cara menyiram tanaman. Siramlah tanaman kamu sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Yang kedua, memupuk tanaman dengan pupuk yang tepat. Yang ketiga, potonglah daun-daun yang kelihatannya sudah mulai kuning supaya mineral, vitamin yang ada di akar bisa tersalurkan ke daun-daun
atau bunga-bunga yang masih baru. Lalu dengan cara memperbanyak tanaman, membudidayakannya. Bisa repotting atau kamu menanam kembali pohon-pohonnya. Dan yang kelima, dengan menaruh tanaman tersebut di tempat yang baik dan sesuai. Ada tumbuhan yang cocoknya di panas, ada di tempat teduh. Kamu harus tahu nih tanaman kamu termasuk tanaman teduh atau tanaman panas. Nah, sekarang lakukan di rumah kamu. Milikilah tanaman hias atau juga tanaman pangan. Lalu kamu silahkan rawat dan nanti kamu akan menikmati hasilnya. Tugas kamu adalah memperbanyak atau menanam tanaman hias atau pangan di rumah. Tentunya kamu bisa menanam tanaman hias atau tanaman pangan yang ada di sekitar kamu ya, yang kira-kira mudah saja, tidak usah ke toko bunga, tidak usah kemana-mana, cukup yang ada di rumah. Misalnya, ini contoh-contohnya ya, misalnya ada lidah mertua di rumah kamu, ada tanaman lidah mertua. Kamu bisa memperbanyak ya dengan cara misalnya kamu memisahkan anakan. Pohon lidah mertua saya sudah banyak Bu, silakan kamu repotting, memindahkan ke pot yang baru. Kamu bisa memisahkan anakannya dan kamu tanam di pot yang berbeda supaya nanti dia bisa tumbuh dengan lebih subur. Atau yang kedua, kamu bisa memotong-motong daun lidah mertua yang kelihatannya subur, lalu kamu bisa menanamnya di dalam tanah atau bisa juga kamu rendam nih di dalam air. Nanti si stek batang tanaman lidah mertua tersebut akan menghasilkan akar yang apabila akarnya sudah ada, kamu bisa tanam di pot yang lain. Yang kedua, misalnya tanaman sirih gading. Sirih gading ini banyak ya jenis-jenisnya ya. Kamu bisa potong di bagian batang yang sudah ada akar gantungnya. Lalu ada dua caranya, bisa kamu rendam ke dalam air atau kamu bisa langsung menanamnya ke dalam tanah apabila akar gantungnya itu sudah panjang. Lalu kamu juga bisa melakukannya pada tanaman hias gantung yang lain, misalnya sirih, janda bolong, ini adalah skindapsus dan pilea. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sama. Apabila ada akar gantungnya, kamu bisa potong di bawah akar gantungnya itu, kamu rendam dalam air dan nanti ketika akarnya semakin banyak, sudah tumbuh tunas baru, kamu bisa memindahkannya ke pot yang berisi tanah. Atau di rumah nggak ada tanaman hias Bu, tapi saya punya cabai. Nah, kamu bisa nih mengiris cabai yang ada di dapur, lalu kamu ambil bijinya, kamu keringkan, boleh dijemur sebentar, lalu kamu semai di aqua gelas atau pot yang berisi tanah dan nantikan bibit-bibit cabai itu mulai mengeluarkan tunas. Atau nggak ada cabai, ada bawang. Nah, apabila bawang di rumah kamu udah mulai bertunas nih, wah lebih mantap lagi ya, lebih mudah lagi dan lebih cepat. Atau kalau misalnya belum, kamu bisa menggunakan cara ini. Cara yang pertama, ini ada kelompok bawang merah dan bawang putih, kamu bisa lihat ya, itu kamu tusuk dengan tusuk gigi, kamu gantung, bawahnya agak kena air dikit, nanti dia akarnya akan semakin panjang dan akan mengeluarkan tunas. Atau bisa juga dengan kamu memotong bagian bawang itu paling atas sampai kelihatan dagingnya, lalu kamu tanam, taruh gitu aja, dimasukin dikit ke dalam tanah, itu juga akan mengeluarkan tunas baru. Atau kamu lihat bumbu dapur ibu kamu, misalnya jahenya, kunyitnya sudah mulai ada tunas-tunasnya, itu bisa juga diambil, kamu taruh deh di dalam tanah. Itu juga akan bisa menghasilkan tanaman yang baru, bisa kunyit, jahe, kencur, atau apapun itu. Silakan kalian bekerjasama dengan orang tua kalian merawat tanaman atau menanam tumbuhan baru, dan silakan coba bereksperimen dan jangan lupa ya dibuat videonya. Terima kasih, sampai jumpa.